mereka mencari nafkah dengan penghasilan yang lumayan. Dan teman yang biasa-biasa tersebut hidupnya lebih baik, penghasilannya lebih dibandingkan teman-teman lainnya. Kenapa? Orang yang sama di sekolah yang sama tetapi hasilnya beda. Bukan yang satu nasibnya baik dan yang lain nasibnya tidak baik, tetapi karena hasil dari akumulasi pilihan yang dibuat. Kita bisa melihat masa depan dari pilihan yang dibuat saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hamzah dan selamat datang di Amir Hamzah Channel yang akan membahas tentang keislaman. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pilihan hidup seorang muslim part 1. Tonton terus dari awal sampai habis, check it out. Hidup adalah pilihan, kalimat sederhana yang sering kita dengar tetapi jarang aplikasinya. Banyak pembahasan tentang ini tetapi tidak berkorelasi dengan tindakan. Kita hidup berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat. Kita dihargai berdasarkan pilihan yang kita buat dan kita menjadi berdasarkan pilihan yang kita buat juga. Orang yang memetik gitar, dia meminta-minta di jalan yang kita namakan pengamen, ia akan dihargai sekitar 1.000 sampai 10.000. Dan orang yang memetik gitar di panggung yang dipasarkan secara profesional, dinamakan musisi, dihargai lebih sesuai dengan pilihan-pilihan yang dibuat. Aktivitasnya sama, namun pilihan yang dibuat secara akumulasi adalah berbeda. Hari ini adalah hasil kemarin dan besok adalah hasil dari hari ini. Keadaan hari ini adalah akumulasi pilihan masa lalu. Posisi pekerjaan kita adalah pilihan hidup masa lalu. Pendamping hidup kita adalah cerminan dari pilihan-pilihan masa lalu kita. Tabungan dan isi dompet kita adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Dan semua skill yang kita miliki adalah hasil dari pilihan-pilihan kita dari masa lalu. Ketika kita melihat orang yang membaca Quran, dia mahir bacaannya, baik bacaannya, itu merupakan cerminan usaha yang keras dari belajar membaca Quran di masa lalu. Kita bisa tahu dan pastikan itu meski kita tidak melihatnya. Ketika kita melihat orang yang sukses materinya, itu merupakan tanda banyaknya dan luasnya usaha yang dilakukan untuk meraih posisi tersebut, terlepas dari halal dan haramnya, walau kita tidak menyaksikannya. Berdasarkan prinsip ini, tidak seorang pun layak dianggap wah, mengawang-awang, dan seolah tidak mungkin dikejar. Banyak manusia memandang hasil akhirnya saja tanpa memikirkan proses pilihan-pilihan yang dijalani untuk mencapai hasil akhir tersebut. Kita kagum menyaksikan anak 11 tahun yang hafal Quran seolah tidak terjangkau oleh kita, seolah itu hanya bisa karena adanya hidayah, dan itu menjadi pembenaran bagi kita yang belum hafal surat Quran. Ketika kita melihat video Maradona melewati pemain Inggris mencetak gol, seolah itu adalah bakat dari langit, seolah kita lupa hasil akhir itu merupakan pilihan-pilihan yang dibuat dari masa lalu, dan menjadi pembenaran bahwa itu adalah karena bakat. Kisah mualaf yang melafalkan Quran dengan fasih, yang memiliki pemahaman Islam lebih baik dari muslim keturunan, menjadi pembenaran bahwa mualaf itu lebih sungguh-sungguh Islamnya daripada muslim keturunan. Atau ketika Allah berkehendak memberikan hidayah, maka ilmu diberikan kepada orang yang diridhoi dan diberi hidayah. Dari pembenaran-pembenaran itu, maka banyak dari kita menutup mata pada proses dan pilihan-pilihan masa lampau sampai hasil akhir. Jadi, kita bisa menilai seperti apa pilihan-pilihan masa lalu cukup dengan melihat keadaan sekarang. Jika kita melihat orang yang memiliki tato di seluruh badan dan luka sekujur tubuh, perawakan yang keras, kemungkinan besar dia itu adalah preman. Keadaan ini merupakan tanda pilihan masa lalu. Tidak mungkin masa lalunya adalah muslim yang taat, siswa teladan, mahasiswa teladan. Kemungkinan besar masa lalunya kelam, bolos sekolahnya, suka menipu, suka mencuri, suka bertengkar, dan lain-lain. Saat kelas menengah, kita pasti pernah punya teman yang merupakan orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak mengikuti tren pakaian anak muda, tidak nongkrong, tidak memakai anting, tidak merokok. Dia lebih senang berpakaian rapi,
belajar di rumah, menghabiskan hartanya untuk hal yang bermanfaat. Alasan teman kita ini jelas. Dia paham bahwa tidak selamanya dia menjadi remaja. Suatu saat dia akan tumbuh dewasa dan memiliki tanggung jawab. Tidak selamanya dia meminta kepada orang tuanya. Ada saatnya dia memberi kepada orang tuanya. 12 tahun kemudian, teman-temannya yang gaul tersebut, yang dia memakai anting, pakaiannya tidak rapi, berubah menjadi rapi. Mereka yang telah sadar dan mulai sadar bahwa mereka tuh punya tanggung jawab. Mereka harus mencari nafkah, maka kaos yang bolong itu menjadi kemeja. Mereka melepas antingnya, rambutnya dirapikan, mereka mencari nafkah dengan penghasilan yang lumayan. Dan teman yang biasa-biasa tersebut hidupnya lebih baik, penghasilannya lebih dibandingkan teman-teman lainnya. Kenapa? Orang yang sama di sekolah yang sama tetapi hasilnya beda. Bukan yang satu nasibnya baik dan yang lain nasibnya tidak baik, tetapi karena hasil dari akumulasi pilihan yang dibuat. Kita bisa melihat masa depan dari pilihan yang dibuat saat ini. Ketika kita melihat muda-mudi yang nongkrong di pinggir jalan, campur baur laki-laki perempuan, dan mereka berkata-kata dengan perkataan yang kasar, sambil merokok, ketawa tidak jelas, bergaya punk, dengan berpakaian kaos hitam yang bersimbolkan setan, rambutnya aneh, berjalan kaki di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan, di pasar-pasar. Tebak masa depannya seperti apa? Selama dia tidak mengganti pilihan-pilihannya, maka tidak mungkin dia menjadi seorang ustadz, manajer, pengusaha, direktur, dan lain-lain. Karena masa depan ditentukan pilihan hidupnya sekarang ini. Apa yang dilihat hari ini, kita melihat pada diri orang lain hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan masa lalu. Hidup masa depan kita ditentukan pada pilihan-pilihan saat ini. Kita sekarang sedang menulis kisah hidup kita di buku dengan judul nama kita. Kita menuliskannya setiap hari, lembar demi lembar. Adalah aneh ketika kita melihat orang-orang yang tidak menyesuaikan pilihan sesuai dengan keinginannya. Slogannya ngawur, muda-muda, foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Dengan memahami ini, jika kita menginginkan menjadi seperti orang lain dan mendapatkan apa yang diinginkan seperti orang lain, dengan mudah kita dapat melakukan dengan cara mengubah tiap pilihan hidup sesuai dengan pilihan orang yang kita inginkan untuk diikuti. Rasul Muhammad SAW adalah seorang yang pasti masuk surga. Jika kita mengikuti tiap pilihan-pilihan yang Rasul jalani dalam hidupnya, kita dipastikan akan masuki surga yang dimasuki beliau. Beliau memilih berjuang dalam dakwah, mempertaruhkan nyawanya, menghabiskan hartanya, dan beliau mencontohkan kepada kita untuk memilih mendapatkan resiko dakwah berupa lemparan batu, cekikan, pukulan, hinaan, dan percobaan pembunuhan daripada bergabung dalam sistem yang sama dengan kafir Quraisy. Beliau lebih memilih menghabiskan waktu untuk memikirkan umat dan beribadah walaupun dijamin surga. Beliau lebih memilih banyak beristighfar, banyak berzikir, bersedekah dibandingkan dengan memuaskan hawa nafsunya. Beliau lebih memilih menjadi sahabat setia, suami yang romantis, dan ahli strategi. Semua pilihannya istimewa yang menghantarkan posisinya di surga. Jika kita mengikuti dan memilih setiap apa-apa yang beliau pilih, maka dipastikan kita berada di tempat yang sama di surga kelak. Keadaan kita sekarang adalah hasil dari akumulasi pilihan dari masa lalu. Keadaan kita di masa depan ditentukan oleh apa-apa yang kita pilih di masa saat ini. Keadaan hari esok ditentukan oleh pilihan hari ini, dan keadaan tahun depan ditentukan dari akumulasi pilihan sekarang sampai tahun depan. Dan keadaan akhirat kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita semasa hidup sampai sebelum ajal tiba. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Walladzina kasabu sayyi'at, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, jazaa'u sayyi'ati bimithliha, mendapatkan balasan yang setimpal. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka ditutupi kehinaan. Mukmin yang menginginkan surga selalu menyesuaikan perbuatan dan pilihannya selaras dengan perintah dan larangannya, dengan kesadaran bahwa pilihannya akan mendekatkan atau menjauhkannya dari surga. Ketika dia tidak menyesuaikan perintah dan larangannya,
maka berarti dia memilih selain surga, sama dengan orang yang ingin menikah 2 tahun lagi. Dia akan sungguh-sungguh serius membuat pilihan-pilihannya berkorelasi dengan keinginannya. Dia akan meyakinkan orang tua bahwa dia sudah dewasa. Dia akan semangat mencari nafkah yang halal. Dia akan membuka buku-buku tentang pernikahan, tentang fikih pernikahan. Dia akan menentukan visi misi pernikahan dan seluruh detail tentang pernikahan. Keseriusan dalam mewujudkan keinginan dinilai dari pilihan yang dibuat sekarang. Kesungguhan sama dengan niat yang kuat yang tidak putus asa sebelum tercapai. Serius artinya dia akan melakukan aksi yang konkret sebanding dengan besarnya keinginan. Jika pilihan-pilihannya tidak berkorelasi dan tidak relevan dengan besarnya keinginan, maka disimpulkan bahwa dia tidak serius atau sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidupnya. Hidup adalah pilihan yang kita bebas memilihnya. Tidak ada orang yang bisa memaksa untuk memilihkan jalan hidup kita. Kalaupun ada, kita pun masih punya pilihan, mengikuti atau tidak. Pilihan adalah 100% dalam kendali kita. Memilih atau tidak memilih adalah pilihan. Tiap waktu kita akan dihadapkan dalam pilihan-pilihan, dan masa lalu ditentukan oleh pilihan saat ini. Banyak orang yang tidak suka dengan keadaan sekarang. Mereka mengeluhkan keadaan ekonomi yang pas-pasan, keluarga yang berantakan, pasangan hidup dan anak yang menyusahkan, keahlian yang pas-pasan, jabatan yang tidak naik-naik, dan yang lain-lainnya. Sayang, mereka hanya membatasi pada keluhan saja. Mereka tidak sadar bahwa yang dikeluhkan adalah hasil dari pilihan masa lalu. Artinya, jika kita tetap mengeluh dan tidak berubah dan tidak melakukan pilihan yang berbeda, maka keadaannya akan tetap sama. Keadaan sekarang adalah hasil dari pilihan masa lalu. Demikian video singkat tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan ketemu lagi besok. Assalamualaikum.